Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi pada saat teduh pagi ini. Mari kita awali saat teduh ini dengan doa bersama-sama. Mari kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau mampukan kami untuk bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat dan segar. Semua atas perlindungan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa yang maha baik, maha pengasih, Engkau yang maha kudus dan maha penyayang. Bapa, kami datang anak-anak-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, berdoa, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk para pelayan yang bertugas pada hari ini dalam doa, pujian, penyembahan, dan multimedia. Mohon urapan daripada Roh Kudus-Mu untuk ruang tempat kami berdoa, semua peralatan dan jaringan internet yang akan kami gunakan, agar hanya hadirat-Mu saja yang bertahta ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya, dan kami mau serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Beracaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Salam, selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Pada awal pagi ini, marilah kita kosongkan pikiran dan hati kita agar kita bisa membawa lagu pujian ini dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati kita, dengan kedalaman hati kita yang merendahkan diri dan mengasihi Allah. Seawal pagi ini, marilah kita sampaikan suara kita kepada Allah Bapa di surga, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, kepada Bunda Maria. Karena merekalah satu-satunya menjadi tugu kekuatan iman kita dalam hidup rohani. Tanpa mereka kita tidak akan berdiri teguh pada saat ini, karena hanya merekalah yang sungguh mengerti, yang sungguh memahami, dan yang sungguh memberi ketenangan di dalam hati kita masing-masing. Walau siapapun diri kita ini, semoga Allah mendengarkan suara kita, anak-anaknya. Walaupun kita orang yang berdosa, namun Dia satu-satunya Allah kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau
hadir di sini, berikan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kau dengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya benar ya Bapa. Hanya denganmu aku akan tenang walaupun menghadapi segala cobaan dan cabaran dalam kehidupanku. Dengan adanya Engkau ya Allahku, aku tidak pernah gentar, aku tidak pernah berputus asa, karena aku tahu Engkau sungguh mengasihi, Engkau sungguh menyayangi. Selama-lamanya Engkau ada bersama dengan kami. Dalamnya kasih
Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapamu yang seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau yang indah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. 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 Yarayana Rayana Iri Yarayana Rayana Yarayana Iri Yana Yalaina Yalayana Naye Yarayiri
Yana yana yara yara yana iri. Yala yala yana yara yala yara yana iri. Yana yala yara yana yala yara nana iri. Yana yana. Sina yara yara i sinara yana inana. Yara yana na iye yara i silala yana iri. Yala yana ina yana yara yana. Yara yala yana iri yana yana. Yara yala ira yana yara yala nana iye iya. Yara yana na yara yana iri. Yara yala na yara yala yala yana yana. Yara yala nana yara yala yara yana yana iri. Yala yala yana yala yala yana. Yara yala na ira na yara yana yala nana yara. Inana yara yala na yala yala yana yana. Yara yana yala yana ya ye. Yara yana yana iri. Yara yala yana na yana iri. Marilah kita hening, kita mau dengarkan suara Tuhan. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu pagi hari ini. Terima kasih, Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Lina. Ya Bapa, Engkau yang akan mengurapi, kuduskan, sucikan, dan tahirkan Cilina. Sehingga apa yang Cilina ucapkan hanyalah yang benar-benar berasal daripada Roh Kudus-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah kami di sini boleh Engkau bukakan hati dan pikiran agar kami boleh mempunyai hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Shalom, bacaan hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun demikian, sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Aba Bapa, terima kasih atas firman-Mu saat ini yang telah kami dengar. Berilah kami telinga sebagai murid, dan pakailah hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada masing-masing pribadi yang mendengarkannya. Berbicaralah ya Bapa, hamba-Mu siap Engkau pakai. Amin. Baru saja kita mengenang peristiwa Yesus yang dielu-elukan masuk di gerbang Yerusalem. Dan bangsa Israel mengira dengan semua mujizat yang telah dilakukannya, menjadikan bangsa Israel merasa Tuhan Yesus seperti seorang raja yang dapat membawa mereka kepada kemenangan dan melepaskan mereka dari tangan bangsa Romawi. Saat itu, situasinya adalah bangsa Israel sedang dijajah dan mereka mengalami keterpurukan dan keputusasaan. Tapi setelah Yesus ditangkap dan disalibkan, dan kemudian mati di kayu salib, membuat mereka kecewa dan kembali putus asa. Karena raja yang mereka elu-elukan ternyata mati juga dan mengenaskan. Padahal bangsa Israel dijajah karena kedurhakaan mereka sendiri kepada Allah, dan bukan karena Tuhan yang meninggalkan umatnya, meninggalkan bangsa pilihannya, tetapi karena Tuhan kecewa dengan bangsa yang Dia pilih untuk menjadi umat kesayangannya, yang akan diberikan tanah yang terjanji dan memberkati mereka. Malahan bangsa Israel berpaling darinya dan menyembah Allah lain, dan itu membuat Tuhan sedih dan kecewa. Walaupun demikian, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah ternyata punya banyak cara untuk menyelamatkan umatnya agar berbalik kepadanya dan diselamatkan. Puncaknya adalah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Allah punya rencana dahsyat di balik itu, yaitu ingin menyelamatkan seluruh umat manusia dengan rela merendahkan dirinya menjadi manusia dan disiksa, kemudian mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Awalnya para murid pun yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus dan tahu lebih banyak tentang pribadi dan rencananya dari pengajaran-pengajarannya juga belum mengerti akan makna peristiwa itu. Mereka bingung dan tidak tahu lagi berharap kepada siapa. Seolah-olah semua yang mereka lakukan dengan mengikuti Yesus selama ini adalah sia-sia, mengakibatkan mereka kembali kepada kehidupannya semula dan menjadi penjala ikan. Tuhan Yesus melihat kekecewaan mereka dan berusaha memberikan peneguhan-peneguhan dengan menampakkan diri kepada murid-muridnya agar mereka mengerti dan sadar bahwa gurunya bukanlah mati sia-sia, melainkan bangkit lagi di antara orang mati.
Dan Allah Bapa juga mengirimkan Roh Kudus untuk mengingatkan akan apa yang telah diajarkan Yesus selama masih di dunia dan apa yang akan terjadi setelah Dia pergi dari dunia ini. Dapat kita lihat dari hasil buahnya dari kebangkitan Yesus, Dia menemui murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga dan menjadikan para muridnya menjadi yakin, teguh, dan bangkit lagi, dan berani menjadi saksinya, dan melanjutkan misinya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8-10 diceritakan bahwa Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Di sini dapat kita lihat bahwa para muridnya akhirnya memenuhi panggilannya dan mau menjadi saksinya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka diberi kuasa untuk dapat memuliakan Tuhan Yesus yang telah mereka salibkan dan membuat banyak orang percaya kepada Yesus dan bertobat. Refleksinya untuk saya dan Anda adalah kita yang sudah dipanggil mendapatkan pengajaran dan pelajaran hidup, kemudian diberikan penghiburan-penghiburan dan diselamatkan oleh Tuhan. Apakah kita mau dan berani menjadi saksinya? Artinya, di saat kita bersaksi tentang Tuhan yang dibenci oleh dunia, apakah kita masih mau menjadi saksinya? Apakah kita tetap teguh di jalannya mengikuti jalan salibnya? Apakah kita mau menjawab panggilannya menjadi murid-murid yang diutus untuk menyelamatkan orang-orang terdekat kita? Ataukah setelah diselamatkan kita akan kembali kepada kehidupan kita yang semula sebelum mengenalnya? Ini akan menjadi permenungan kita sepanjang hidup kita dan menjadi perjuangan kita dengan niat dan kesungguhan untuk menjadi saksinya. Saya akan meneguhkan dengan pujian ini. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Pesannya adalah, maukah kita dengan sungguh-sungguh menjadi saksinya melalui perkataan maupun perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membantu Tuhan menyelamatkan setiap pribadi yang Dia ciptakan.
Karena hanya dengan kita bersaksi tentangnya di dalam perkataan dan perbuatan kita, maka Allah akan dipermuliakan. Maka mari kita mohonkan rahmat-Nya agar kita dimampukan untuk tetap taat dan mau dibentuk agar kita menjadi layak dipakai oleh-Nya, agar proyek Tuhan dalam hidup kita, terutama untuk orang-orang di sekitar kita, dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga mengingatkan bahwa menjadi saksi Kristus merupakan panggilan bagi semua orang percaya tanpa terkecuali. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk berani menjadi saksinya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih, mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bunda Maria, selamat pagi. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi ini dan firman yang kau ajarkan lewat dirinya. Bapa, kami berdoa, semoga hari ini kami boleh membawa apa yang sudah kami dengar dalam hati dan menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk mencurahkan rahmat hikmat, kebijaksanaan, ketaatan, dan kerendahan hati kepada kami sepanjang hari ini. Bapa, ajarkan kami hari ini untuk lebih peka akan hadirat-Mu dalam setiap kegiatan kami, supaya setiap hal yang kami kerjakan, kami selalu ingat dan fokus hanya kepada-Mu demi memuliakan-Mu. Bapa, kami juga mohon perlindungan-Mu, titik tembus kami, Bapa, dengan darah kudus-Mu hari ini. Jauhkanlah kami serta keluarga kami dari kuasa roh jahat dan mara bahaya. Bapa, kami juga berdoa untuk pembimbing kami, Pak Paulus dan Bu Vila. Semoga mereka selalu setia dalam pelayanan mereka dan segala pelayanan yang selalu berkenan di hati-Mu. Dan juga untuk seluruh keluarganya, semoga mereka ada dalam perlindungan-Mu. Dan untuk semua yang melayani di KPH, semoga Engkau berkati mereka dalam pelayanan dan karyanya sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Berkati juga Bapak Paulus dan Bu Vila yang akan membawa acara malam ini dalam KPH supaya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita foto. Boleh dibuka kameranya bagi yang bisa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.